Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Cahaya Pangestujati dan kawan saya. Adrian Evan Nurzatna dan kawan saya Marvel Arjadijaya. Kami dari Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara ingin mempresentasikan tugas kelompok RPL dengan berjudul Sistem Informasi Perpustakaan. Sistem Informasi Perpustakaan. Functional requirements atau keperluan fungsional atau fungsional. Pertama, pendaftaran anggota perpustakaan dengan input nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis keanggotaan. Outputnya ID anggota, konfirmasi pendaftaran. Proses pendaftaran anggota baru, verifikasi data, penyimpanan data anggota. Yang kedua, pencarian buku dengan input kata kunci pencarian atau judul pengarang, kategori penerbit. Filternya atau jika diperlukan misalnya tahun terbit. Untuk outputnya, daftar buku yang sesuai dengan kriteria pencarian, informasi detail buku. Proses pencarian buku berdasarkan kriteria yang dimasukkan, menampilkan hasil pencarian format daftar, menyaring dan mengurutkan hasil pencarian berdasarkan filter yang dipilih. Yang untuk ketiga, peminjaman buku dengan input ID buku atau barcode buku, kemudian ID anggota, dan outputnya konfirmasi peminjaman dan tanggal pengembalian buku. Untuk proses verifikasi ketersediaan buku, mencatat peminjaman buku, memperbarui status buku menjadi dipinjam, mengirimkan notifikasi kepada anggota. Keempat, pengembalian buku dengan input ID buku yang dikembalikan, ID anggota, tanggal pengembalian buku. Outputnya status buku atau tersedia kembali, kemudian jumlah denda atau jika ada. Kemudian untuk prosesnya, memeriksa status buku dan menghitung denda, memperbarui status buku, menyimpan data pengembalian buku, mengirimkan pemberitahuan denda kepada anggota jika diperlukan. Yang kelima, pengelolaan katalog buku dengan input judul buku, pengarang, kategori, penerbit, dan tahun terbit. Outputnya buku yang baru terdaftar dalam katalog, buku yang diperbarui di dalam katalog. Prosesnya, menambah data buku baru, mengedit data buku yang ada, menghapus data buku yang sudah tidak ada, memperbarui katalog buku. Keenam, pemeliharaan data anggota dengan input ID anggota, data yang diedit atau alamat, nomor, telepon, dan email. Output dapat data anggota yang diperbarui. Prosesnya seperti pencarian data anggota, pengeditan data anggota, penyimpanan perubahan data. Yang ketujuh, pemberitahuan pengembalian. Input tanggal batas pengembalian buku, ID anggota. Outputnya pemberitaan pengembalian, notifikasi denda jika ada. Proses menghitung tanggal batas pengembalian, mengirim notifikasi pengingat atau denda. Ke-8, laporan peminjaman dan pengembalian dengan input rentang waktu, misalnya tanggal awal dan akhir pelaporan. Outputnya laporan peminjaman dan pengembalian dalam format PDF atau Excel. Proses mengumpulkan data peminjaman dan pengembalian berdasarkan periode. Menghasilkan laporan, menyimpan atau mencetak laporan. Ke-8, manajemen kategori buku. Deskripsi. Petugas dapat mengelompokkan buku berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah pencarian dan peminjaman. Untuk fiturnya, petugas dapat menambah kategori baru, misalnya fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nabil Cahaya Pangestujati.
Non-functional requirement atau dalam kurung non-fungsional. Non-functional requirement menggambarkan kualitas atau karakteristik sistem yang tidak langsung terkait dengan fungsionalitas. Berikut adalah contoh dari non-fungsional requirement pada sistem informasi perpustakaan. 1. Keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang aman untuk menjaga data anggota dan transaksi pinjaman. 2. Kinerja. Dalam kurung performance. Sistem harus dapat melayani hingga 1.000 anggota secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. 3. Skalabilitas. Sistem harus dapat ditingkatkan untuk mendukung lebih banyak buku dan anggota tanpa perlu perubahan besar dalam infrastruktur. Keandalan dalam kurung reliability. Sistem harus dapat beroperasi dengan tingkat uptime 99,9% dan dapat menangani kesalahan dengan baik. 5. Usability. Antarmuka pengguna harus mudah digunakan dan dipahami bahkan oleh pengguna yang tidak berpengalaman dalam teknologi. 6. Portabilitas. Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya, yaitu Adrian. Yang ketiga, use case diagram. Aktornya terdiri dari anggota, tugasnya yaitu meminjam dan mengembalikan buku. Kemudian ada petugas perpustakaan yang memiliki tugas untuk mengelola buku dan anggota. Sistem yaitu entitas yang menjalankan fungsi otomatis. Kemudian ada use case. Prosesnya yaitu mendaftar sebagai anggota, mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, mengelola katalog buku, mengelola data anggota, menerima notifikasi pengembalian, dan menghasilkan laporan peminjaman. Kemudian ada rich picture. Rich picture adalah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan berbagai elemen dalam sistem serta interaksi antar elemen tersebut. Dalam konteks sistem informasi perpustakaan, kita akan menggambarkan komponen seperti yang pertama anggota, yaitu mengakses sistem untuk mencari, meminjam, dan mengembalikan buku. Kemudian ada petugas perpustakaan, yaitu mengelola buku, anggota, dan peminjaman. Kemudian buku, yaitu objek utama dalam sistem yang dipinjam dan dikembalikan. Lalu ada sistem informasi, yaitu memproses transaksi peminjaman dan pengembalian, serta mengirimkan notifikasi. Yang terakhir ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas dalam proses, misalnya alur peminjaman buku. Proses peminjaman bukunya yaitu anggota login ke sistem. Kemudian sistem menampilkan katalog buku, lalu anggota itu mencari buku dan memilih buku yang ingin dipinjam. Kemudian sistem tugasnya memverifikasi ketersediaan buku, lalu anggota tugasnya mengisi form peminjaman, dan sistem itu mengupdate status buku menjadi dipinjam. Menyimpan data transaksi peminjaman, mengirimkan notifikasi kepada anggota hingga proses peminjaman selesai. Activity diagram ini menggambarkan alur dari aktivitas yang terjadi dalam sistem saat anggota melakukan peminjaman buku. Diagram ini dapat diperluas untuk mencakup aktivitas lain seperti pengembalian buku dan laporan. Berikut ini gambar use case diagramnya. Mulai dari anggota ada tugasnya masing-masing, petugas perpustakaan sama sistemnya juga ada tugasnya masing-masing. Kemudian dari picture, beginilah alurnya. Dari anggota itu mengakses sistem, cari buku, minjam buku, dan mengembalikan buku. Kemudian yang lainnya juga sama, seperti ini.
Lalu yang terakhir, activity diagram. Begini gambarnya, dimulai dari login ke sistem sampai dengan selesai. Ya, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.